maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Saya ada tugas dari program Guru Penerap Bu yang sedang saya jalani sekarang. Nah, tugasnya adalah mewawancarai Ibu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah. Baiklah, di wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Ya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika melalui pengamatan terhadap situasi yang melibatkan konstruk nilai seperti unsara keadilan dan kebaikan. Saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Itu jawabnya. Tadi Dilema. Ibu tetap mengutamakan nilai kebajikan ya. Baik, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini, Ibu mengambil keputusan berusaha mempertimbangkan semua perspektif yang ada. Jika terdapat dua kepentingan yang sama benar, saya sering melakukan diskusi terbuka dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang seimbang. Itu yang dapat diambil dalam mengambil keputusan ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama tinggi. Yang ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, prosedurnya yang Ibu ambil dan dilakukan biasanya meliputi pengumpulan informasi, analisis situasi, diskusi dengan tim, dan pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak. Begitu juga memprefleksi keputusan yang telah diambil dan dievaluasi di masa mendatang. Itu langkah-langkah yang diambil selama ini. Intinya jangan lupa refleksi ya Bu ya, untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam keterlibatan berbagai pihak dalam diskusi, pencarian konsensus, dan penggunaan perangkat kerja etika yang jelas untuk membimbing proses pengambilan keputusan. Itu hal-hal yang ini Ibu ambil. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya yang sering Ibu hadapi itu termasuk perbedaan pendapat, ya, yang kuat di antara pihak-pihak yang terlibat, serta ketepatan waktu untuk menyelesaikan keputusan dalam situasi yang mendesak. Itu tantangan yang saya sering hadapi di dalam pengambilan keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk jadwal penyelesaian kasus, Ibu tidak memiliki jadwal tetap, tetapi
Ibu lebih suka menyelesaikan kasus-kasus dilema etika segera jika memungkinkan. Namun jika situasinya kompleks, ya, Ibu akan menjadwalkan waktu untuk berdiskusi lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, Ibu merasa terbantu oleh dukungan tim dan rekan sejawat serta akses sumber daya dan literatur yang relevan mengenai etika. Diskusi dengan mentor juga sering memberikan wawasan yang berharga. Itu yang Ibu itu faktor yang pengambilan keputusan. Baiklah Bu, yang terakhir Bu Kom, ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Kom, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengenai keputusan dilema etika? Dari pengalaman ini, Ibu belajar bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika memerlukan kesabaran dan keterbukaan untuk mendengarkan semua suara. Selain itu, pentingnya refleksi dan evaluasi setelah keputusan diambil agar dapat belajar dan berkembang. Itu pengalaman yang dapat Ibu ambil dari pengambil keputusan dalam dilema etika. Baiklah. Terima kasih sekali sudah mau saya wawancarai. Semoga apa yang saya dapatkan jawaban dari Bu Kom bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Kom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jamhari. Saya ada tugas dari program Guru Penggerak yang sedang saya jalani sekarang untuk mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah. Baiklah, di wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama ini saya sebelum mengambil keputusan itu saya pelajari dulu akan masalahnya apa. Jadi saya lihat apakah ini masuk etika atau rujukan. Saya sih orangnya tidak terpengaruh oleh rujukan karena saya ambil keputusannya tak gitu. Jadi keputusannya kalau diambil ya udah, keputusannya penting berkah A B B gitu aja. Oke, Pak Jamali, berarti intinya harus kita kenali dulu ya Pak ya. Ya. Itu berupa dilema etika atau rujukan moral. Bukan Tapi moral. intinya Bapak orangnya satsep, sukanya yang A, B, B, berarti Ya. benar dengan benar gitu Ya. Pak ya. Oke, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang hal itu kita dilema, tapi saya tetap mengacu kepada peraturan pertama itu peraturan pusat lah, peraturan daerah, dan itu kepentingan sekolah. Itu sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan sekolah, berlawanan dengan sekolah, saya bela sekolah. Walaupun akhirnya seperti misalnya anak itu kalau dia bermasalah kita sudah panggil berkali-kali, kan artinya sudah selesai itu sekolah ini. Sebenarnya kalau secara kebajikan ya kita sayang loh anak ini, tapi tidak, kita berarti kita membuktikan anak sekolah ini bukan berarti kita tidak baik ya sebenarnya, tapi kita memberi dia jalan juga. Oke, kita menghubungi hubungan kita dengan satu selesai, kita bantu sekolah lain, tapi artinya kita tidak absolut mutlak untuk menyelesaikan
keputusan untuk pribadi atau untuk apa, tapi juga mikir masa depan, nggak ada unsur kebajikannya sih. Ya, Pak. Intinya kita harus lebih ke nilai kebajikan itu Iya. sendiri, oke. Iya. Oke. Yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini saya untuk keputusan misalnya hubungan dengan siswa yang mau dikeluarkan ya, saya cari akar masalah dulu. Saya cari catatan awal dari BK, dari guru ada dan wali kelas. Kalau memang sudah berkali-kali, sudah sekali, dua kali, tiga kali, dan berkali-kali tidak bisa, ya udah kita hanya harus kita akhiri, kita putuskan out dan keputusan saya dua out atau dipakai B. Out itu kan berarti keluar dari SP1 kita pindah ke SP9 kita itu atau kita pakai B ke sana itu. Jadi keputusan itu tidak serta-merta langsung saya sendiri, tapi saya juga mendengar penekanan dari guru-guru gitu. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus yang dilema etika itu memang dilema etika itu pas sekolah mana-mana agak susah juga ya. Misalnya guru yang datangnya siang pulangnya cepat itu etika, dan itu mereka itu teman. Nah, kalau kita tegur berantem itu, berantem dengan pihak kita harus tegak pada aturan, tapi saya gitu aja, saya tidak takut. Siapapun saya datang saya panggil. Kalau dipanggil tidak manut, ya udah saya dengan disiplin saya lapor ke dinas sudah. Jadi kalau tidak bisa dibina oleh sekolah, dibina dinas. Tuh ya. Ini balik lagi ke prosedur ya, Pak, Ya. sesuai SOP ya, Pak. Ya. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ya salah satunya kita kan kadang mikir ya, kita mikir ini kita kan di sekolah itu taat peraturan, taat undang-undang ya. Jadi mau tidak mau kawan pun terpaksa kita korbankan karena kita sesuai aturan. Kalau semuanya kawan melanggar aturan, bubar sekolah ini ya. Oke, Pak Jemhari, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, ini untuk mengambil keputusan di etika itu saya dengar masukan dari pertama dari wakil 4 ya, dengan guru BK itu saya dengar itu masukan dari kawan-kawan. Jadi kita terbuka dia masukan, terbuka untuk perubahan karena keputusan itu kan akhirnya kan mempengaruhi seseorang, mempengaruhi kebijakan di sekolah gitu. Jadi kita tetap melihat akar masalahnya dulu apa gitu. Yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan keputusan dilema etika tadi? Ya, pelajaran utama itu bahwa tetap kita berpihak kepada kebajikan itu sendiri, dan berpihak ke kebajikan tanpa melukai peraturan atau undang-undang. Karena kalau apabila kita berpihak tetap kebajikan tapi melanggar undang-undang itu salah. Karena kita sebagai garda terdepan sekolah itu adalah garda yang mematuhi aturan. Contoh surat edaran dinas itu bilangnya 5:6, 4 kan maksudnya 7. Nah, di lain pihak kita kan harus mematuhi aturan pihak. Di lain pihak kita harus bikin kawan yang lebih bekerja. Nah, jadi kita ngambil solution di mana tetap mengacu ke aturan, di lain pihak etika itu tetap kita jaga, khususnya kebaikan. Baik, Pak Jemhari, terima kasih atas waktunya, menyempatkan waktu Bapak untuk saya wawancara Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi manfaat untuk saya dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, Pak Ya, oke, Jemhari. terima kasih ya. Oke ya, sukses ya.